Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya Rifa Ade Rahmah, mahasiswi dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Padang. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan tugas 3 dari mata kuliah basis data. Pada tugas 3 ini, saya diminta untuk melakukan praktikum transaksi, melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, di sini saya juga sudah mendownload terkait dengan panduan praktikumnya. Di sini ini saya bagi dua dulu mungkin untuk database yang saya punya, yaitu di PHP MyAdmin saya sudah memiliki sebelumnya tabel database untuk rumah sakit. Nah, di sini kami diminta untuk melakukan praktikum. Praktikum yang pertama transaksi. Nah, di sini sudah dilakukan, sudah saya buat 6 tabel. 6 tabel yaitu ada pasien, pasien dokter, dokter admin, administrator, dan juga daftar. Nah, di sini sesudah diaktifkan, sudah dibuka. Nah, di sini pertama kami diminta untuk mengecek status dari masing-masing tabel. Status dari masing-masing tabel yaitu InnoDB. Nah, di sini artinya basis data berjalan pada maka transaksi dapat berjalan pada basis data. Untuk tipenya sudah sesuai. Nah, di sini yang pertama adalah perintah commit. Nah, di sini perintah commit ini berfungsi untuk memasukkan inputan atau memasukkan store prosedur ke dalam tabel. Di sini saya sudah membuatkan bantuan agar tidak panjang mengklik dan membuatnya. Nah, saya buka untuk database rumah sakit. Nah, di sini kita untuk membuat commit ini atau membuat routines itu dengan mengklik routine yang ada di sini, terus klik new routine. Nah, di sini misalnya transaksi 1. Ini di drop saja. Nah, ini saya copy. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan antara program yang saya buat dengan program yang telah ditetapkan dalam website di dalam tugas. Karena di sini saya menggunakan ID pasien ini sebagai auto increment sehingga saya tidak memasukkannya ke dalam program. Nah, jadi langsung insert into pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, values-nya Tito, Jalan Pakis nomor 23, laki-laki. Nah, terus saya go. Nah, di sini transaksinya sudah dibuat. Nah, salah satu cara untuk menjalankannya itu dengan mengklik execute. Nah, di sini sudah masuk nama Tito. Nah, di sini saya ID pasiennya otomatis menjadi 7. Karena itu nanti disesuaikan dengan auto increment yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Nah, untuk data Tito itu memang di bagian transaksi 1 itu sudah masuk karena bisa kita cek lagi programnya yaitu insert into nama pasien, select semuanya from pasien. Nah, di sini untuk data Tito memang masuk ke dalam transaksi 1, tapi ketika kita cek di dalam data pasien itu sendiri, belum ada nama Tito di sini. Nah, ini salah satu penyebabnya karena tidak adanya commit di dalam
sintak program kita. Nah, maka di sini kita diminta juga untuk mencoba melakukannya apabila dengan menambahkan commit. Nah, jadi programnya sama seperti transaksi 1 tadi, perbedaannya hanya menambahkan commit setelah select. Kita buat misalnya transaksi 2. Kita pindahkan dulu ke bagian database. Ikutin. Transaksi 2. Nah, bedanya hanya di bagian commit bagian bawah. Terus kita jalankan. Nah, di sini juga sudah masuk data Tito. Ketika kita jalankan data transaksi 2 ini, Tito juga sudah masuk. Tito masuk ke dalam ID nomor 8. Nah, di sini kita bisa cek ketika perbedaannya antara transaksi 1 dan transaksi 2. Ketika transaksi 1 tadi, data Tito itu tidak otomatis masuk ke dalam tabel, tapi ketika kita menggunakan commit, maka dia akan memasukkan data yang sebelumnya kita buat ke dalam tabel yang terkait gitu. Nah, karena kita tadi menambahkannya di tabel pasien, nah berarti tabel pasien otomatis bertambah dengan nama Tito. Nah, ini untuk tugas nomor 2-nya. Nah, selanjutnya ini ada rollback. Nah, pada rollback ini artinya digunakan untuk perintah yang sedang berjalan, yang dia tidak dijalankan gitu, dibatalkan programnya. Nah, misalnya kita coba untuk yang ini, bagian ketiga, ini kita buat transaksi 3. Oke. Kita bisa jalankan dengan mengklik execute. Nah, di sini pada program ini adalah kita ingin mengupdate pasien yang bernama Danar, di mana mengubah nama pasien menjadi Danar untuk ID pasien ketiga. Nah, di sini ID pasien ketiga kita masih tetap Hajar ya. Nah, di sini apa alasannya tidak berubah menjadi Danar? Karena kita meminta rollback. Jadi kita sudah minta rollback sebelum di-commit. Nah, jadi ketika kita cek data pasien lagi, untuk data 3 itu tetap atas nama Fajar. Nah, artinya program kita itu dibatalkan atau tidak dijalankan. Nah, ini juga ada untuk yang keempat. Kita buka dulu, kita tambahkan untuk transaksi 4, daya rutin transaksi 4. Nah, pada transaksi 4 ini, kita membuatkan pasien atas nama Hanif, terus di rollback. Nah, ada juga perubahan update pasien menjadi Septin. Nah, coba kita cek dan kita jalankan. Ketika ini dijalankan, apa yang akan berubah?
Nah, di sini uh, di sini insert into Hanif, insert pasien itu tidak berjalan karena tidak ada nama Hanif di sini karena ini sudah di rollback. Jadi artinya yang sebelumnya ini tidak berjalan dengan baik, maksudnya tidak dijalankan. Nah, untuk yang dijalankan itu adalah update pasien, set nama Septin, where ID pasien 3. Nah, yang 3 tadi itu sebelumnya adalah Fajar. Nah, di sini kita ubah menjadi Septin. Nah, di sini kita ada menambahkan commit. Nah, artinya ketika kita cek di bagian pasien, di dalam tabel pasien sendiri, itu harusnya yang ketiga juga sudah berganti menjadi Septin, bukan menjadi Fajar lagi. Oke. Nah, di sini kita juga mentes untuk checkpoint. Kita buat untuk rutin yang transaksi 5. Nah, di sini ada insert into pasien, nama Hanif, terus kita membuat juga Tina, tapi di sini ada rollback to save point 1, terus ada insert into pasien. Nah, ini mungkin kita jalankan dulu. Nah, ketika transaksi 5 ini kita jalankan, maka bisa dilihat di sini, pertama adalah insert into pasien. Nah, nama pasien Hanif itu berhasil kita buat. Nah, ini save point 1. Artinya dia tetap dijalankan. Nah, di sini insert into pasien kita membuat lagi atas nama Tina. Tapi kita rollback ke save point 1. Artinya Tina ini tidak jadi dijalankan, dia akan dikembalikan ke save point, di rollback ke save point 1. Lalu akan dijalankan selanjutnya adalah insert into pasien atas nama Lutfi. Nah, di sini kita berhasil membuat 2 nama, tetapi untuk di sini kita lihat 10 dan 12. Nah, artinya ada 11 di sini. Jadi Tina itu dibatalkan untuk dimasukkan ke dalam data nama pasien atau dihapuskan data nama pasiennya sehingga dia untuk ID pasiennya bukan otomatis langsung 11 tapi otomatis 11-nya sudah dibuat untuk Tina lalu dihapus lalu dibuatkan untuk Lutfi seperti itu. Nah, ini ada perintah commit. Nah, berarti kita bisa cek di bagian pasien. Ini juga seharusnya sudah ada Hanif dan Lutfi. Oke. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk trigger yang pertama. Baik, untuk selanjutnya ini kami diminta untuk membuatkan tabel obat dan transaksi obat. Sebelumnya saya sudah membuatkan SQL-nya. Nah, di sini akan kita coba untuk menginputkan ke dalam database. Nah, di sini kita membuatkan tabel obat, di mana di sini saya membuatkan untuk ID obatnya itu auto increment dan primary key-nya di ID, kode obat, nama obat, harga, dan juga stok. Nah, juga saya juga membuatkan tabel transaksi. Nah, transaksi obat. Nah, di sini ID transaksi juga menggunakan auto increment dengan primary key, terus ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Ini di sini saya buatkan foreign key. Makna dari foreign key adalah menghubungkan antara beberapa tabel. Berarti di sini saya menghubungkan tabel transaksi obat dengan ID pasien, dengan pasien.
serta menghubungkan tabel obat dengan tabel transaksi obat. Nah, di sini kita jalankan. Kita jalankan satu-satu dulu agar bisa berjalan dengan baik. Tabel obat already exists. Oh iya, sudah ada, tabel obat sudah dibuat ternyata. Selanjutnya kita buat transaksi. Di sini ada yang kurang koman. Oke. Di sini artinya sudah ditambahkan transaksi obat dan juga obat. Nah, dari tabel ini kami juga digambarkan terkait dengan isi dari tabel obat. Nah, di sini sudah saya buatkan juga. Nah, sudah dibuatkan, bisa kita cek dulu. Data obat sudah ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita diminta untuk membuat trigger. Nah, trigger di sini berfungsi ketika kita menambahkan transaksi atau ada transaksi yang ditambah, maka otomatis data stok itu akan ikut berkurang dari yang ditetapkan, dari yang sebelumnya ada di dalam data stok. Nah, di sini kita klik trigger. Trigger. Nah, ini untuk delimiternya. Stop. Nah, di sini kita buat delimiternya, terus tuh. Nah, kita coba lagi. Nah, triggernya ke visual, tabelnya di transaksi obat after. Ini artinya sesudah dibuat baru dijalankan.
Ini dibuatkan yang bagian update obat stok. Update obat set stok sama dengan stok dikurang new titik jumlah where ID obat sama dengan new obat. Nah, lalu kita go. Oke, sudah ada di sini kita buatkan transaksi. Nah, misalnya kita coba untuk cek lagi untuk obat pertama-tama untuk jumlahnya. Nah, di sini kita cek dulu untuk jumlah kode obatnya ini ada 10, 20, dan 5. Nah, jadi ketika kita jalankan atau misalnya kita buatkan transaksi baru, misalnya kita buat di sini transaksi obat. Misalnya ketika ini dijalankan, otomatis kan ini di sini ID obatnya 2 dan yang berkurangnya itu adalah 5. Nah, ketika kita cek yang kedua tadi, nah untuk obat 2 yang sebelumnya 20 ini sudah menjadi 15. Nah, ini gambaran dari uh, tugas basis data yang kami untuk diminta kerjakan, yaitu terkait dengan transaksi serta basis data terdistribusi. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya menyampaikan yang pertama terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan pemahamannya, memberikan contoh-contoh pembelajarannya secara jelas kepada kami. Apabila ada kata-kata atau misalnya penyampaian saya yang kurang pada tempatnya atau misalnya ada yang salah penyampaian, saya sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu atau teman-teman semuanya ada yang memberikan tanggapannya atau memberikan kritik yang membangun untuk saya, agar saya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.